got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsia Dewi Putri, salah satu mahasiswa dari kampus Ternate. Pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi sistem lab komputer SMA 1 Ternate untuk memenuhi UAS basis data 1 dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Langsung saja ke latar belakangnya, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, belajar, dan bekerja. Dalam dunia pendidikan, teknologi tidak lagi hanya menjadi perlengkapan, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran modern. Salah satu bentuk penyerapan teknologi tersebut adalah melalui pembangunan data, implementasi sistem laboratorium komputer. Implementasi sistem laboratorium komputer merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis komputer yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Laboratorium komputer tidak hanya menyediakan perangkat keras dan lunak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran praktis, kolaboratif, dan interaktif. Melalui sistem ini, siswa dan mahasiswa dapat mempraktikkan keterampilan pemrograman, pengolahan data, desain grafis, dan berbagai aplikasi lainnya yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing. Namun, untuk mencapai manfaat maksimal dari laboratorium komputer dibutuhkan sistem yang terencana dan terimplementasi dengan baik dari sisi teknis, manajerial, maupun operasional. Implementasi sistem laboratorium komputer tidak hanya mencakup penyediaan infrastruktur seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup perencanaan, manajemen penggunaan, sistem pengawasan dan keamanan, serta pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan implementasi sistem laboratorium komputer. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Tujuan utama dari implementasi sistem laboratorium komputer adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kedua, ada menyediakan lingkungan praktikum yang efektif dan terstandar. Dengan adanya sistem laboratorium komputer yang terkelola dengan baik, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang terstandar, terstruktur, dan mendukung kegiatan praktikum yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan perangkat. Sistem laboratorium komputer dirancang untuk mempermudah pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak secara terpusat. Dan keempat, mempermudah akses pembelajaran dan kolaborasi digital dengan integrasi sistem jaringan dan cloud. Laboratorium komputer dapat menjadi media untuk pembelajaran daring. Dan kelima, menyediakan peserta didik untuk dunia kerja digital. Salah satu tujuan strategis dari implementasi sistem laboratorium komputer adalah membekali siswa dan mahasiswa dengan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan ini. Selanjutnya, di beberapa simbol terdapat ada 4 simbol. Yang pertama, nama simbol entity, simbol berbentuk kotak atau panjang sedikit yang merupakan data inti yang akan disimpan. Bakal tabel pada basis data benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas biasanya lebih ke data benda dan belum merupakan nama tabel. Yang kedua, atribut dengan simbol berbentuk bulat, yaitu file atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Ketiga, atribut kunci primer dengan bentuk simbol lingkaran, yaitu file atau kolom daya yang butuh disimpan
dimasukkan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses rekod yang diinginkan, biasanya berupa ID kunci primer, dapat lebih dari satu kolom asalkan kombinasi dari berkolom tersebut dapat bersifat unik, berbeda tanpa ada yang sama. Dan keempat, ada relasi dengan simbol berbentuk segitiga, yaitu relasi yang menghubungkan antar entitas, biasanya diawali dengan kata kerja. Langkah-langkah membangun IRD. Pertama, identifikasi kebutuhan sistem. Pahami proses yang terjadi di lab komputer. Contoh aktivitas yaitu pinjaman komputer oleh dosen atau mahasiswa, jadwal penggunaan lab, pemeliharaan atau perawatan komputer, pendaftaran user, admin, teknisi, dosen, mahasiswa, laporan kerusakan. Kedua, identifikasi entitas utama. Beberapa entitas dalam sistem lab komputer bisa mencakup ada lab, data lab seperti nama lokasi komputer, data komputer, ID, spesifikasi lokasi lab, dan pengguna, mahasiswa, teknisi, dosen, dan admin. Yang ketiga, tentukan relasi antar entitas. Contoh relasinya, ada lab memiliki banyak komputer atau one to many. Terus pengguna dapat melakukan banyak peminjaman, komputer bisa masuk ke banyak peminjaman, dan lab memiliki banyak jadwal. Langsung saja ke tabel IRD. Yang pertama, ada entitas komputer yang memiliki 3 atribut, yaitu pertama ada kode aset, kedua nomor meja, dan ketiga status. Selanjutnya, entitas siswa atau pengguna yang memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama NIS, kedua nama, ketiga kelas, dan keempat jurusan. Dan entitas ketiga yaitu teknisi atau petugas lab yang memiliki 4 atribut, yang pertama ID, kedua nama, ketiga jabatan, dan keempat tugas. Relasi many-to-many yang menghubungkan komputer siswa atau pengguna menunjuk bahwa satu komputer dapat digunakan oleh banyak siswa dan satu siswa dapat menggunakan berbagai komputer. Selanjutnya, relasi antara siswa atau pengguna dengan teknisi petugas menunjukkan jika siswa mengalami kendala saat menggunakan komputer dan teknisi memberikan bantuan. Bantuan teknisi memiliki 3 atribut, yang pertama ID teknisi, kedua masalah, dan ketiga catatan teknisi. Selanjutnya, tabel database. Seperti yang dilihat, tabel teknisi atau petugas lab komputer memiliki 4 kolom. Di kolom pertama ada ID, kolom kedua nama, kolom ketiga jabatan, dan kolom keempat tugas. Tabel kedua yaitu komputer yang memiliki 3 kolom. Kolom pertama kode aset, kolom kedua lokasi, nomor meja, dan kolom ketiga status. Pada tabel ketiga yaitu tabel siswa atau pengguna yang terdiri 4 kolom. Pertama ada NIS, kolom kedua nama, kolom ketiga kelas, dan kolom keempat adalah jurusan. Tabel sebelum bentuk normal pertama. Pada tahap ini kita tidak memperhatikan atomitas atau pengulangan grup. Data mungkin masih sangat mentah dan tidak terstruktur dengan baik untuk basis data. Seperti tabel yang dilihat, ID teknisi 1, nama teknisi Delia, jabatan kepala lab komputer, tugas memeriksa kerusakan perangkat lunak, kode aset A01, lokasi nomor meja PC01, PC02, status komputer aktif, rusak, NIS 10101, 10102, nama siswa Salsabila Ersya, kelas 10A, 10B, dan jurusan IPA IPS. Ini adalah contoh tabel yang data masih sangat mentah dan tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya, tabel yang sudah bentuk normal pertama. Seperti tabel yang dilihat bahwa dia sudah berubah. Jadi ID teknisi 1, nama teknisi Delia, jabatan kepala komputer, tugas memeriksa kerusakan perangkat lunak, kode aset A01 sudah dipisahkan menjadi 2 baris, lokasi nomor meja juga sudah dipisahkan menjadi 2 baris, baris pertama PC01 dan baris kedua PC02, status komputer juga sudah dipisahkan menjadi 2 baris, baris pertama komputer aktif dan baris kedua komputer rusak. Selanjutnya, NIS juga sudah dipisahkan menjadi 2 baris, baris pertama NIS 101
baris kedua ini 10101 dan nama siswa juga sudah dipisahkan menjadi 2 baris, yaitu baris pertama dan nama Salsabila dan baris kedua dan nama Aisyah. Selanjutnya ke kelas juga sudah dipisahkan menjadi 2 baris. Jadi baris pertama ada kelas 10A dan baris kedua kelas 10B. Begitu pula dengan jurusan yang sudah dipisahkan menjadi 2 baris. Jadi baris pertama ada jurusan IPA dan baris kedua ada jurusan IPS. Jadi pada tabel ini sudah tidak seperti dengan tabel yang pertama. Tabel setelah bentuk normal kedua. A. Tabel teknisi petugas lab, ID teknisi 1, nama Delvia, jabatan kepala lab komputer, tugas memeriksa kerusakan perangkat lunak. Tabel ini menyimpan data teknisi atau petugas lab. B. Tabel komputer, kode arsip A01, lokasi nomor meja PC 01, status komputer aktif. Tabel ini menyimpan informasi data perangkat komputer di lab. C. Ada tabel siswa, NIS 10101, nama siswa Salsabila, kelas 10A, jurusan IPA. Tabel ini menyimpan data siswa yang menggunakan komputer atau yang mungkin meminta bantuan teknisi. Pada tabel-tabel ini sudah menuju bentuk normal ketiga karena setiap tabel mewakili satu entitas spesifik. Tidak ada atribut non-primer yang bergantung ke atribut non-primer lainnya, tidak ada ketergantungan instansi. Data sudah dipisah secara efisien untuk mengurangi redundansi dan memudahkan pengelolaan basis data. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.